Pembacaan Alkitab 4 Maret. Bilangan 2 ayat 1 sampai bilangan 3 ayat 51. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya, menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Abinadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isaskar. Pemimpin Bani Isaskar ialah Nathanael bin Suar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Kemudian suku Sebulon, pemimpin Bani Sebulon ialah Eliab bin Heron. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah yang dicatat dalam Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Mereka lah yang terdahulu berangkat. Panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elisur bin Shedur. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Surisyadai. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Kemudian suku Gad, pemimpin Bani Gad ialah Eliasaf bin Reuhel. Pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Mereka lah yang nomor 2 berangkat. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi. Di tengah-tengah laskar yang lain itu sama seperti mereka berkemah. Demikian juga mereka berangkat, masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Panji-panji laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. Di dekatnya ialah suku Manasye. Pemimpin Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedasur. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Kemudian suku Benyamin, pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang. Mereka lah yang nomor 3 berangkat. Panji-panji Laskar dan adalah di sebelah utara menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Dan ialah Ahieser bin Amishyadai. Pasukannya terdiri dari 62.700 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asher. Pemimpin Bani Asher ialah Pagiel bin Okharan. Pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Kemudian suku Naftali, pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar dan ada 157.600 orang. Mereka lah yang terkemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada 603.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka. Dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Inilah keturunan Harun dan Musa. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung, Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai. Ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan, mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar.
Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan dengan segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya dari antara orang Israel. Haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang mempunyai semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat. Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka, Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amran, Yishar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam puak-puak mereka. Puak Gerson terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei. Itulah kaum-kaum Gerson. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Pemimpin puak Gerson ialah Elsyasaf bin Lael. Yang harus dipelihara oleh Bani Gerson dalam kemah pertemuan ialah kemah suci dan kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar pelataran dan tirai pintu pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mesbah, dan talinya termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Puak Kehat terdiri dari kaum Amran, kaum Yishar, kaum Hebron, dan kaum Uziel. Itulah kaum-kaum Kehat. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat, dan 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Uziel. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut meja kandil, mesbah-mesbah perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, anak Imam Harun, yang mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus. Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi. Itulah kaum-kaum Merari. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 6.200 orang. Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya lalu ialah Seruel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi kemah suci sebelah utara. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Juga tiang pelataran sekelilingnya, alas patok dan talinya. Yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan, ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya, yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel. Tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.000 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas. Lalu hitunglah jumlah mereka dan ambillah orang-orang Lewi bagiku. Akulah Tuhan sebagai ganti semua anak sulung
yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi, ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.273 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi, ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan. Sebagai uang tebusan untuk kedua 173 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi, haruslah engkau mengambil 5 shikal seorang. Engkau harus mengambilnya menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gerah beratnya. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu. Lalu Musa mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu. Daripada anak-anak sulung Israel diambillah perak itu 1.365 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pembacaan dari Perjanjian Baru. Markus 11 ayat 26 sampai Markus 12 ayat 17. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di hadapan bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut pada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka Yesus berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh, dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang yang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuat oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka melainkan dengan jujur mengatakan jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?
Haruskah kami bayar atau tidak? Tapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari 1 dinar supaya kulihat. Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Pembacaan dari Mazmur 47 ayat 2-9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Pembacaan dari Amsal Hikmat hari ini, Amsal 10 ayat 24-25. Apa yang menggetarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Demikian pembacaan Alkitab hari ini.